Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wulan Aulia dengan nomor NIM 20201432111, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Palembang. Baiklah, masih dengan video pembelajaran mata kuliah bimbingan dan konseling di SD dengan dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Nah, di video kali ini, video pembelajaran ketujuh kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup dan bidang pelayanan bimbingan dan konseling. Lalu yang kedua ada fungsi, prinsip, dan asas-asas bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada jenis layanan, kegiatan pendukung dan format layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat terakhir ada program layanan dari bimbingan dan konseling. Apa saja penjelasan dari keempat pembahasan tadi? Mari kita bahas ke video selanjutnya. Baiklah, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai ruang lingkup dan bidang pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah mencakup semua upaya bantuan yang meliputi bidang-bidang. Nah, di bidang pelayanan ini ialah yang pertama ada bidang bimbingan pribadi sosial. Nah, di dalam bidang bimbingan pribadi, di bidang bimbingan pribadi ini membantu siswa menemukan dan mengembangkan potensi dirinya serta menjadi individu yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada dalam bimbingan sosial. Nah, di bimbingan sosial ini membantu semua siswa untuk lebih jauh mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial masyarakatnya. Jadi, bimbingan pribadi dan sosial ini berarti bimbingan dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri, serta membimbing dalam membina hubungan kemanusiaan dengan sesama di berbagai lingkungannya. Selanjutnya, yang kedua ada bidang bimbingan belajar. Nah, di bidang bimbingan belajar ini membantu siswa mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar serta menyiapkan diri untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada bidang bimbingan karir. Nah, lebih memfokuskan untuk membimbing siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, memilih lapangan pekerjaan, jabatan, maupun profesi tertentu atau profesi masing-masing dari siswanya. Nah, yang keempat ada bidang bimbingan keluarga. Nah, di bidang ini membantu individu yang akan berkeluarga dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga. Nah, lalu yang terakhir, yang kelima ada bidang bimbingan kehidupan beragama, yaitu tanggung jawab atas arah dan aktivitas keagamaan anak pada taraf perkembangan itu berada di tangan bahkan menjadi hak orang tua mereka. Nah, di pembahasan yang kedua kali ini ialah fungsi, prinsip, dan asas-asas dari bimbingan dan konseling. Fungsi dan tujuan layanan bimbingan dan konseling ini yang pertama perluasan pemahaman diri dan lingkungan. Lalu yang kedua, pendorong pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu yang ketiga, proses penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar maupun lingkungan masyarakat. Keempat, penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir. Yang kelima, solusi atas permasalahan. Yang keenam ini perbaikan dan penyembuhan psikis anak. Lalu yang ketujuh, pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif. Lalu yang kedelapan terakhir, pengembangan potensi diri secara optimal. Nah, adapun prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, yang pertama ini bimbingan harus fokus pada individu yang sedang dibimbingnya. Lalu yang kedua, memberikan bantuan.
Jadi prinsip membimbing di sini ialah memfokuskan untuk memberikan bantuan. Lalu prinsip yang ketiga ialah bimbingan berkaitan dengan sikap dan perilaku dari individu. Yang keempat, upaya pemberi bantuan secara fleksibel. Yang kelima, program bimbingan harus sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Nah, adapun asas-asas dari bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan sesuai kode etik bimbingan dan konseling. Yang kedua, keterbukaan dalam memberikan dan menerima informasi. Yang ketiga, kesukarelaan dalam mengikuti layanan. Yang keempat, keaktifan dalam penyelesaian masalah. Lalu yang kelima, kemandirian dalam mengambil keputusan. Yang keenam, ini ada asas kekinian. Asas kekinian dalam penyelesaian suatu permasalahan. Yang ketujuh, kedinamisan dalam memandang konseling. Nah, terus yang kedelapan, keterpaduan. Yang kesembilan ada asas keharmonisan. Yang kesepuluh ada asas alih tangan kasus. Yang ke-11 ini ada Tutwuri Handayani. Baiklah, pembahasan ketiga di sini ada jenis layanan, kegiatan pendukung dan format layanan bimbingan dan konseling. Nah, jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling ini yang pertama yaitu ada layanan orientasi. Yang kedua, ada layanan informasi. Yang ketiga, ada layanan penempatan dan penyaluran. Yang keempat, ada layanan pembelajaran. Yang kelima ini ada layanan penguasaan konten. Yang keenam, ada layanan konseling perorangan. Yang ketujuh, bimbingan atau layanan bimbingan kelompok. Yang kedelapan, ada layanan bimbingan konseling kelompok. Lalu yang kesembilan ada layanan konsultasi. Yang kesepuluh ini layanan mediasi. Nah, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling ini ada 6 kegiatan pendukung. Yang pertama ini ada aplikasi instrumentasi. Nah, di aplikasi instrumentasi ini merupakan kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang siswa. Nah, yang kedua ada himpunan data. Nah, data yang sudah dikumpulkan baik melalui tes atau non-tes perlu disimpan di dalam himpunan data atau dikenal dengan cum laude record. Nah, yang ketiga ini ada konferensi kasus. Nah, di konferensi kasus ini membahas permasalahan yang dialami siswa dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan keterangan dan kemudahan bagi terentaskannya permasalahan siswa. Nah, yang keempat ini ada alih tangan. Kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat, tepat, dan tuntas masalah yang dihadapi oleh siswa. Lalu yang kelima ada tampilan kepustakaan. Nah, di tampilan kepustakaan ini membantu permasalahan klien dengan cara memanfaatkan pustaka. Karena pustaka itu merupakan gudang ilmu yang terekam melalui buku, majalah, iklan, film, dan lain-lain. Adapun format layanan bimbingan dan konseling. Nah, format layanan bimbingan dan konseling ini yang pertama itu ada klasikal. Klasikal ini berfungsi untuk pencegahan, pemahaman, lalu pemeliharaan dan pengembangan dengan upaya yang secara spesifik diarahkan pada proses tanpa mengenal perbedaan gender, ras ataupun agama. Lalu yang kedua ada kelompok. Nah, di sini
di kelompok ini melayani sejumlah siswa melalui suasana kelompok. Tujuan dan formatnya ialah membantu pencapaian yang optimal. Nah, yang ketiga ini ada individu. Format ini membantu dan melayani siswa secara perorangan. Nah, yang keempat ada format lapangan, membantu kepentingan kliennya di luar kelas atau di lapangan. Yang kelima ini ada jarak jauh. Nah, di jarak jauh ini, bimbingan ini merupakan suatu bantuan melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik lainnya. Yang keenam terakhir ada kolaboratif atau pendekatan secara khusus. Baiklah, untuk yang terakhir ini saya akan membahas mengenai program layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ini ada pelayanan dasar, lalu yang kedua pelayanan responsif, yang ketiga pelayanan perencanaan individual, yang keempat dukungan sistem. Itu tadi penjabaran dan penjelasan mengenai keempat pelayanan bimbingan dan konseling, maupun itu jenis-jenis layanan, kegiatan ataupun format dari layanan bimbingan dan konseling. Nah, jika ada kekurangan saya mohon maaf, semoga bisa dipahami dan dimengerti, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.